Penjajah mudah dikenali, tetapi pengkhianat bangsa sulit terdeteksi. Kutipan Jenderal Sudirman ini tak sekadar pengingat sejarah. Ia adalah kompas moral, penentu arah antara mereka yang layak disebut pahlawan dan mereka yang harus dicatat sebagai pengkhianat. Di Hari Pahlawan, 10 November 1945, gema itu semakin terasa. Kota Surabaya bukan hanya medan pertempuran, tapi juga panggung pengungkapan karakter. Siapa yang benar-benar berdiri untuk bangsa dan siapa yang memilih bersembunyi di balik privilege. Dalam konteks internasional, peristiwa 10 November 1945 di Surabaya bukan sekadar pertempuran rakyat melawan tentara kolonial. Itu adalah benturan antara dua dunia. Dunia rakyat tertindas yang menolak dijajah kembali melawan dunia imperialis yang enggan kehilangan dominasi. Inggris, pemenang Perang Dunia II, baru saja menaklukkan Nazi Jerman dan Jepang. Namun, justru di tanah Surabaya mereka dipermalukan. Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi tewas di Jembatan Merah, lalu disusul jatuhnya Kolonel Simmons. Dunia menyaksikan bahwa keberanian rakyat Indonesia yang bersenjatakan bambu runcing mampu menggetarkan tentara yang pernah mengalahkan Hitler. Frantz Fanon dalam karya monumental The Wreck of the Earth 1961 menegaskan, dekolonisasi selalu lahir dari kekerasan, dari perlawanan rakyat tertindas. Merdeka bukan hadiah, bukan surat keputusan, bukan pula pemberian dari elit manapun. Merdeka adalah darah, adalah jerit, adalah bambu runcing. Itulah makna global Hari Pahlawan. Peristiwa Surabaya tidak hanya milik Indonesia, ia adalah pesan dunia. Rakyat kecil, bila bersatu, mampu menantang imperium sebesar apapun. Mari kita tegaskan, resolusi jihad KH Hashim Azhari adalah fondasi moral pertempuran itu. Bung Tomo dengan teriakannya mengguncang langit Surabaya. Para santri, ulama, dan rakyat jelata berbaris dengan keyakinan gugur di medan pertempuran adalah syahid. Itu bukan mitos, itu fakta sejarah. Namun, ada pertanyaan yang selalu menggelayut. Di mana peran sebagian kelompok elit religius yang hari ini gencar menampilkan diri sebagai zuriyah Nabi? Mengapa nama mereka jarang muncul dalam sidang BPUPKI, PPKI, atau dalam peristiwa Sumpah Pemuda 1928? Mengapa mereka absen dari front perlawanan Surabaya? Benedict Anderson dalam Imagine Communities 1983 menyebut istilah elit kolonial. Kelompok ini bukan penjajah asing, melainkan kaum lokal yang diberi privilege oleh kolonial agar tetap setia. Mereka bukan pahlawan, mereka adalah buffer zone kekuasaan, perpanjangan tangan penjajah. Pertanyaannya, apakah kita berhadapan dengan pola yang sama dalam kasus Ba'alawi? Sejarah kolonial Belanda penuh dengan catatan bagaimana kelompok tertentu diberi tanah luas, status sosial, hingga otoritas keagamaan. Sebagian Ba'alawi yang hari ini dielu-elukan sebagai habaib justru menikmati perlindungan kolonial. Mereka punya akses ke pendidikan eksklusif, keuangan, bahkan legitimasi hukum yang tidak dimiliki rakyat biasa. Bandingkan dengan Londo Ireng, elit pribumi yang lebih kejam menindas sesama bangsa demi tuanya. Polanya sama, elit diberi hak istimewa, rakyat jelata ditindas. Imaduddin Utsman Al-Bantani, akademisi NU pada 2025 menuliskan kritik pedas. Banyak dari mereka sibuk menjaga klaim nasab, bukan menjaga tanah air. Mereka lebih sibuk meneguhkan garis keturunan daripada menorehkan catatan perjuangan. Itu adalah tamparan sejarah. Klaim sebagai zuriyah Nabi menjadi modal sosial yang terus diwariskan. Namun, apakah klaim itu otomatis memberi legitimasi moral?
Apakah nasab bisa menggantikan bambu runcing? Antropolog Clifford Geertz dalam The Religion of Java 1960 menunjukkan bahwa simbol keagamaan sering dipakai untuk meneguhkan hierarki sosial. Gelar, klaim garis keturunan, hingga tradisi penghormatan semua bisa menjadi instrumen hegemoni. Dan inilah yang tampak. Glorifikasi nasab, sementara absensi dalam perlawanan hampir terlupakan. Lebih jauh lagi, sejak 2023 hingga 2025, riset genetik berbasis SNP-Y-DNA mengguncang dunia Islam. Hasilnya apa? Banyak klaim keturunan ternyata tidak sesuai dengan bukti biologis. Apakah kita siap menerima kenyataan bahwa sebagian klaim nasab hanyalah konstruksi politik dan sosial, bukan fakta? Hari ini, di tahun 2025, mitos itu justru makin masif. Media sosial dibanjiri konten glorifikasi habaib. Kultus pribadi dijual sebagai jalan surga instan. Ada yang menawarkan jasa pengakuan nasab dengan bayaran. Ada pula yang menjual merchandise religius bertuliskan zuriyah asli. Di sisi lain, darah pahlawan sejati terlupakan. Nama Bung Tomo hanya disebut sekali setahun. Resolusi jihad KH Hashim Azhari sering dipinggirkan, dan rakyat jelata yang gugur di Surabaya tak pernah dituliskan namanya dalam buku pelajaran. Inilah pengkhianatan narasi. Pahlawan sejati dikubur dalam diam, sementara mereka yang absen justru dielu-elukan. Hari Pahlawan adalah cermin. Ia menuntut kita untuk jujur. Siapa pahlawan sejati? Mereka adalah yang berani mengorbankan nyawa tanpa berharap pujian. Dan siapa pengkhianat bangsa? Mereka adalah yang menjual kebenaran demi privilege. Mereka yang berdiri di samping penjajah sambil menutup mata terhadap darah bangsanya sendiri. Maka, mari kita bersuara lantang. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bukan untuk slogan kosong, tapi sebagai sumpah bahwa bangsa ini tidak boleh lagi dikelabui oleh mitos palsu.